أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Puja dan puji syukur hanya untuk Allah, karena kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita tiada berhenti dan putus hingga berakhir hidup kita di dunia ini. Dan semoga kenikmatan itu tetap berlanjut dengan mendapatkan balasan kebaikan, amal saleh yang kita rasakan di alamul barzakh dan juga di alamul akhirah. Semoga Allah memberikan kita nikmat fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kenikmatan dunia, kebahagiaan berupa al-ilmu wal ibadah, dan juga kenikmatan akhirat yang tidak lain adalah jannah. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari pembalasan. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, malam ini kita akan mengkaji satu tema atau judul Fadlut Tauhid, yaitu keutamaan Tauhid. Tauhid berasal dari bahasa Arab yang terserap dalam bahasa Indonesia. Tauhid diartikan mengesahkan Allah. Dia berasal dari kata wahada, yuwahidu tauhidun, yang arti bahasanya adalah yakni i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala. I'tiqad, keyakinan terhadap keesaan Allah. Sehingga secara umum tauhid ini maknanya adalah i'tiqadu tafarrudillahi ta'ala fi rububiyyatihi wal ikhlasu lahu bil ibadah wa itsbatu ma lahu minal asma'i was sifatillah. I'tiqadu tafarrudillahi ta'ala birrububiyah, yaitu keyakinan tentang keesaan Allah dalam rububiyahnya. Al-ikhlasu lahu bil ibadah, dan memurnikan ketaatan ibadah hanya kepada Allah, serta menetapkan malahu minal asma'i was sifat, apa yang telah ditetapkan Allah dari nama-namanya dan sifat-sifatnya. Maka dari itu para ulama membagi tauhid itu menjadi 3. Tauhidur rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma dan sifat Allah. Adapun tauhid rububiyah, yakni ifradullah bi af'ali,
yakni mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah. Annallaha wahdahu al-khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbir al-malikul mulk, yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatan Allah, bahwasannya Allah tabaraka wa taala satu-satunya zat al-khaliqu yang mencipta, ar-raziqu yang memberi rizki, al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit yang mematikan, al-mudabbir yang mengatur segala sesuatu. Ini makna tauhid rububiyah. Adapun tauhid uluhiyah, al-uluhiyah itu sendiri maknanya adalah al-ibadah. Maka tauhid uluhiyah adalah tauhidul ibadah, tauhid ibadah, yakni ifradullahi, mengesahkan Allah fi af'alil ibad, di dalam perbuatan hamba, di dalam perbuatan hamba, min wajhi at-taqarrub al-masyru', dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa yang disyariatkan. Kaddu'a, seperti doa. Kemudian wal isti'anah, minta pertolongan. Wal istighatha, minta pertolongan dalam kondisi genting. Wan nadri, bernazar. Wal dzabhi, berkurban. Ar-raghbah war-rahbah, harap, cemas. Ar-raja, al-khawf, al-hubbu, berharap, takut, cinta, at-tawakkul, berserah diri. Itu wilayah perbuatan hamba. Jadi kalau tauhid rububiyah itu berkaitan dengan perbuatan Allah. Dialah satu-satunya zat yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun dalam perkara mencipta, memberi rizki dan sebagainya. Adapun ruang lingkup tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hambanya, di mana dalam berdoa, di dalam bernazar, di dalam semua ibadahnya dengan unsur-unsurnya tadi harus sesuai dengan apa yang disyariatkan dan dilakukan dengan ikhlas. Jadi murni karena Allah tabaraka wa taala dan untuk Allah. Demikian pula tauhid asma dan sifat, di mana kita mengimani, meyakini tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang telah Allah tetapkan dan Rasul tetapkan tentang nama-nama dan sifatnya, tanpa adanya penolakan. Laisa lahu ta'til, tidak boleh ada penolakan. Wa laisa lahu ta'wil, tidak boleh ada pentakwilan, memalingkan makna dari nama dan sifat-sifatnya. Wa laisa lahu tamtsil, tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk ciptaannya, tidak boleh. Wala takyif, bahkan menanyakan hakikatnya tentang sifat-sifat Allah tersebut. Dengan 4 kaidah inilah maka seseorang dikatakan muwahhid dalam asma dan sifatnya, tidak menyimpang. Kalau tidak, dia akan memasuki pemahaman-pemahaman sesat. Rusak dalam tauhid rububiyah, ateis, tidak percaya kepada pencipta, pemberi rizki. Kalaupun dia mengakui tauhid rububiyah tapi rusak dalam tauhid uluhiyah, musyrik, masuk kategori syirik. Rusak dalam tauhid asma dan sifat, maka dia bisa masuk kelompok-kelompok sesat, firqah dolalah, bisa masuk ke Jahmiyah, bisa masuk ke Sufiyah, ke Jabriyah,
masuk ke Qadariyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Maka antum harus pelajari 3 jenis tauhid itu yang sudah ditetapkan oleh para ulama. Nah, apa keutamaan dari tauhid ini? Tauhid dia merupakan fitrah yang diberikan kepada setiap manusia yang lahir ke bumi ini. Tidaklah manusia yang lahir itu membawa tauhid. Khususnya dalam tauhid rububiyah dan potensi untuk menguatkan tauhid uluhiyahnya. Kenapa demikian? Karena Allah tabaraka wa ta'ala sudah berjanji dengan seluruh makhluk, terutama manusia yang mau lahir ke bumi ini. Dalam surah Al-A'raf, surat ke-7, pada ayat 172, Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian. Allah mengambil persaksian. Apa kata Allah? Terhadap roh mereka. Bukankah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Apa kata mereka? Mereka menjawab, betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Bala, benar, Engkau adalah Rabb kami. Syahidna, kami bersaksi. Maka Allah keluarkan setiap bayi itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Dan Allah menciptakan manusia atas fitrah ini. Dalam surah Ar-Rum 30 ayat 30 Allah katakan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Apa kata Allah? Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya. Kata Allah, wa aqim wajhaka, dan hadapkanlah wajahmu lid-dini hanifa, kepada agama Allah dengan lurus, fitrat Allah, tetaplah pada fitrah Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia atas fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan terhadap fitrah itu. Maka di dalam hadis Bukhari dan Muslim riwayat Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani, menjadikan dia Nasrani, au yumajjisani, menjadikan dia Majusi. Dalam riwayat Tirmidzi dengan redaksi berbeda, kullu mauludin yuladu alal millah, setiap bayi yang lahir berada pada al-millah. Apa al-millah? Al-Islam. Sama, tauhid, fitrah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawwidani, menjadikan dia Yahudi, au yunassirani,
menjadikan dia Nasrani, au yusyarrikani, menjadikan dia musyrik. Kalau tadi Majusi. Majusi ini penyembah api. Salah satu dari musyrik. Tapi kalau musyrik bukan hanya Majusi, masih banyak yang lain. Ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ada Sabto Darmo, ada Darmo, agama-agama ardi, bumi, buatan manusia banyak sekali yang menyembah matahari, bulan, bintang. Kaum Nabi Ibrahim menyembah apa? Bintang. Jumlahnya 7 yang dibuat bentuk patung oleh Azar, bapak dari Ibrahim. Kalau kita bintangnya lebih banyak tuh, horoskop. Makanya sekarang jadi merek itu, bintang 7. Mereknya Puyer. Itu berhala yang jumlahnya 7. Kaum Kusdani, kaumnya Nabi Ibrahim. Jadi semua sebelum mereka sesat, mereka sudah dibekali oleh Allah tauhid. Maka orang tuanya yang merubah fitrah mereka ini. Ya. Oleh karena itu ketika terjadi penyimpangan yang ditunggangi oleh musuh besar kita, yaitu syaitan. Mereka sudah menyimpang dari fitrah, menyembah selain Allah. Maka diutuslah para rasul. Oleh karena itu keutamaan tauhid adalah dakwah para rasul. Semua rasul dakwahnya mengembalikan manusia kepada tauhid. Ketika manusia sudah menyimpang dari fitrahnya, yaitu tauhid. Sehingga Allah katakan di dalam surah An-Nahl, buka surah 16 ayat yang ke-36. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan sungguh kami telah mengutus rasul untuk setiap umat untuk menyerukannya, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Iya, faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan di antara mereka ada yang tetap di dalam kesesatan setelah ditipu daya, digelincirkan oleh syaitan. Kemudian apa katanya? Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Fasiru fil ardi, maka bersebarlah kau di muka bumi ini. Fayanduru, dan perhatikanlah kaifa kana akibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang telah mendustakan, yakni perjanjiannya dengan Allah. Itu mereka telah berbuat syirik. Allah hancurkan mereka. Dalam ayat ini jelas tegas, walaqad ba'atsna, dan telah kami utus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, yaitu seorang rasul yang mereka menyerukan apa seruan mereka? Ani'budullaha, sembahlah Allah. Inilah tauhid. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Kenapa? Karena siapa yang menyembah taghut berarti dia telah berbuat syirik. Berarti menyeru kepada tauhid, memperingatkan dari berbuat syirik. Semua nabi begitu. Coba setelah pertama kali Allah utus manusia yang mengajak kepada tauhid di kaum yang pertama kali berbuat syirik. Siapa kaum yang berbuat syirik? Umatnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam.
Antara Adam dan Nuh itu ada 10 generasi. Mereka belum pernah berbuat syirik. Begitu zaman Nabi Nuh, syaitan menggoda kaumnya. Menjadikan orang-orang alim di antara mereka. Wad, Ya'uq, Yaghus. Siapa lagi? Nasr, Suwa. Ada 5 tokoh pemuka dan pembesar kaum Nabi Nuh yang meninggal dunia, kemudian dibuatlah patung dan dijadikan sebagai wasilah perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka Allah utus Nabiullah Nuh. Maka beliau sebagai rasul pertama yang mengajak manusia kembali kepada tauhid. Seruannya sama. Ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairu. Sekali-kali tidak ada ilah selain Allah. Ini seruan ini pakem ini. Dari zaman ke zaman tidak berubah. Dimulai sejak Nuh. Buka surah Al-A'raf. Surat ke-7. Yaitu pada ayat yang ke-59. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adhab yaumin azim. Apa kata Allah? Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat. Laqad arsalna Nuhan, sungguh telah kami utus Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Faqala, dan berkata, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada ilah selain Allah. Setelah kaum Nuh binasa, tinggal berapa orang yang menumpang bahtera? 78. 70 kaum Nuh, 8 keluarga Nuh. Nuh istri dan 3 putranya masing-masing dengan istri. Yaitu pertama siapa? Sam, Abul Arab, bapak moyangnya bangsa Arab. 2, Yafid, Abu Turk, bapak moyangnya bangsa Turki. Kemudian Ham, Abu Sudan, bapak orangnya bangsa Sudan, Afrika. Dari 3 ini turun ras. Ada Negroid, ada Mongoloid, ada bangsa Semit. Dari Sam. Dari sana nanti ada bangsa Arab. Dari Turk ada bangsa-bangsa Mongol dan yang sejenisnya. Dan juga Ham. Adapun putra pertama Nabiullah Nuh, Kan'an, tewas, terkena banjir. Apakah selesai kesyirikan? Setan tidak pernah berhenti, Bapak Ibu Saudara sekalian. 24 jam menggoda manusia. Setelah kaum Nuh binasa, dari keturunan mereka dalam waktu yang cukup, setan menggelincirkan mereka. Yakni pada saat munculnya kaum Ad dan kaum Samud, akhirnya masing-masing dari mereka dikirim nabi atau rasul untuk memperingatkan mereka dari kesyirikan, mengembalikan kepada tauhid. Pada ayat berikutnya, itu ayat yang ke-65, dikirimlah siapa? Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Apa kata Allah? Dan kepada kaum Ad kami utus Hud. Hud.
saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa? Ya, kalimatnya sama Bapak Ibu. Ya qaumi ibudullaha, wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin ghairuh, sekali-kali tidak ada bagimu sesembahan kecuali Dia. Sama kalimatnya. Setelah kaum Ad dibinasakan, muncul lagi kaum Samud yang berbuat syirik. Dikirimlah saudara mereka, siapa? Yaitu Saleh. Di ayat yang ke-73 kata Allah tabaraka wa taala, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Apa katanya? Dan kepada kaum Samud, saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sama kalimatnya. Bahkan seterusnya sampai kepada kaum-kaum yang berbuat syirik. Bahkan Nabiullah Shu'aib pun demikian, diperintah untuk menyerukan kaumnya yang suka mencuri timbangan dan mengurangi takaran. Itu hanya imbas dari perbuatan durhakanya kepada Allah, sehingga dia bermuamalah dengan cara yang buruk. Kebiasaan mencuri timbangan, mengurangi takaran. Tapi kaum mereka telah berbuat syirik kepada Allah, sehingga dikirimlah Nabi Shu'aib. Ada ayat 85. Kata Allah tabaraka wa taala pada ayat tersebut, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Apa kata Allah? Dan kepada penduduk Madian kami utus Shu'aib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman. Iya. Sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW pun diperintah agar umatnya ini jangan berbuat syirik. Ketika kaumnya menyembah Latta, Uzza, Manat, Hubal, Nabi pun diperintah untuk menegakkan tauhid. Apa yang diucapkan Nabi Allah abadikan di dalam surah Az-Zumar 39 ayat 11. Allah katakan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diberitakan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Iya, umirtu an a'budallaha. Aku diperintah oleh Allah agar kalian menyembah hanya kepada Allah dengan cara bagaimana? Mukhlishan lahuddin, memurnikan ketaatan kepadanya di dalam menjalankan ibadah. Dalam hadis juga disebutkan bahwa Nabi diperintah memerangi kaum agar mereka mentauhidkan Allah. Coba dibuka Bukhari digital, ada nggak? Nomor 24. Bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu.
Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hingga mereka mengucapkan kalimat bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salata, dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan hal itu, asamu minni, maka terlindungilah dariku. Apa? Dima'ahum, darah-darah mereka, wa amwalahum, harta-harta mereka. Maka berarti dia terlindungi. Mereka adalah saudara kita. Kalau sudah melaksanakan tadi itu syahadat, salat, dan zakat. Illa bihaqqil Islam, kecuali apabila dia melanggar hukum Islam. Mungkin dia berzina, maka dia harus dirajam sampai mati jika dia muhsan. Atau dia telah membunuh, maka dia harus dikisos. Itu yang dimaksud, kecuali kalau dia melanggar hukum-hukum Islam. Fahisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya kelak di sisi Allah. Artinya bahwa seandainya dia terbebas, seandainya dia licin, dia mampu melindungi dirinya dari hukum-hukum Allah itu, tapi tetap dia akan dihisab kelak di sisi Allah. Jadi Nabi diperintahkan untuk memerangi manusia, untuk kembali kepada fitrah, yaitu tauhid. Maka berarti kalau kita dalam hidup ini bertauhid, sampai mati bertauhid, membawa kalimat tauhid, berarti kita telah memenuhi seruan para rasul. Dan itu hujah kita di hadapan Allah nanti, bahwa kita sudah memenuhi seruan mereka, seruan Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang pertama. Keutamaan yang kedua, tauhid itu merupakan bekal untuk mendapatkan keamanan dan petunjuk. Petunjuk di dunia dan keamanan di akhirat. Di dunia dia dapat petunjuk, di akhirat dia aman. Sebagaimana firman Allah yaitu dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Apa kata Allah? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Alhamdulillah, terjemah kita sudah ditulis syirik. Ada yang langsung ditulis syirik, ada yang tetap ditulis zalim dalam kurung syirik. Ada yang seperti itu. Ketika ayat ini turun pada saat itu, sahabat bingung, karena belum dijelaskan oleh Nabi. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang berbuat syirik itu tidak akan mendapatkan keamanan di akhirat. Dunia dia nggak akan dapat petunjuk. Sebagaimana Allah katakan, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, yang tidak mentalbis, mencampur aduk, imanahum, keimanannya, bidzulmin, dengan kezaliman. Bingung sahabat ini. Siapa ya di antara kita yang beriman, yang tidak pernah berbuat zalim? Tentulah kita ini pernah berbuat zalim. Sekalipun kita ini beriman, tapi kita ini pernah berbuat zalim. Maka kita tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk. Sementara ayat ini, mereka yang mendapat jaminan keamanan dan petunjuk yang tidak mencampur iman dan kezaliman.
Makanya bingung para sahabat, apa yang dimaksud kezaliman di sini? Dia datang kepada Nabi SAW, lantas bertanya, apa katanya dan apa jawaban Nabi? Buka Muslim nomor 100. Dari Abdullah radhiyallahu an, katanya, setelah turun ayat orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan penganiayaan. Dengan penganiayaan, dengan kezaliman. Para sahabat, maka para sahabat merasa sukar memahami maksud ayat itu. Sukar memahami maksud dari ayat ini. Oleh karenanya, karena itu mereka bertanya kepada Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak pernah menganiaya dirinya? Siapa sih di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim, wahai Rasul? Sungguh pun kami orang yang beriman, pastilah pernah berbuat zalim. Apa jawab Rasulullah? Jawab Rasulullah SAW, bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya adalah, maksudnya ialah sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya. Sebagaimana diajarkan Luqman kepada anaknya. Lantas Nabi membaca surah Luqman, buka surat 13. Maaf, surat 31 ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libanihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Kapan? Ketika dia memberi pelajaran kepadanya. Apa isinya? Wahai anakku, ya bunayya, janganlah engkau mensekutukan Allah. La tusyrik billah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang agung. Berarti kezaliman yang dimaksud adalah siapa? Syirik. Maka tidak akan pernah bercampur di dalam hati manusia antara iman yang benar, tauhid, dan syirik. Orang kalau berbuat syirik, pasti dia bukan muwahhid, bukan ahli tauhid. Kalau dia ahli tauhid, dia harus bersih sebersih-bersihnya dari apa? Syirik. Tidak akan pernah berkumpul muwahhid dengan musyrik. Nggak akan berkumpul. Mesti salah satunya. Nah, kalau kita muwahhid, betul-betul bertauhid, bebas dari syirik, maka jaminannya apa? Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, apa yang dimaksud keamanan? Keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk di mana? Petunjuk di dunia. Dibalik. Dapat aman di akhirat, dapat petunjuk di dunia. Maka tauhid itu keutamaannya adalah apa? Jaminan mendapatkan petunjuk di dunia dan jaminan keamanan di akhirat. Maka jaga tauhid itu sampai mati, dalam keadaan apapun. Kemudian yang ketiga, orang yang bertauhid berarti orang ini telah berpegang teguh kepada buhul tali yang kuat, yang tidak akan pernah putus untuk selama-lamanya. Ayatnya antum sudah hafal. Buka Al-Baqarah surat kedua ayat 256. La ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim. Apa kata Allah? Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah,
maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya, kalimat yang berbunyi faman yakfur bit-taghuti. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid, apa? Tidak berbuat syirik. Wa yu'min billahi, yaitu bertauhid. Satunya tidak syirik, yaitu yakfur bit-taghut, wa yu'min billah, beriman kepada Allah dengan benar, yaitu tauhid. Faqad, maka sungguh istamsaka, dia telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, dengan buhul tali yang sangat kokoh. Lan fisama laha, tidak akan pernah putus tali itu. Makanya jangan bergantung kepada tali yang rapuh, Pak. Kalau pengen backing itu langsung, jangan tanggung-tanggung. Siapa? Allah. Backing jenderal, entek nggak? Bakal pensiun. Siapapun dia, raja, presiden. Kalau kita berpegang kepada kekuatan mereka, mereka pasti akan binasa. Karena tidak ada yang bisa diandalkan kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, keutamaan tauhid, jaminan mendapatkan ampunan dari Allah. Kita ini makhluk berdosa. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap bani Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang bersalah adalah orang yang bertobat kepada Allah. Maka tobat-tobat kita tidak akan diterima kalau tidak dilandasi dengan apa? Tauhid. Kalau dosa-dosa kecil, seandainya kita tidak perlu bertobat, cukup dengan apa? Dengan amal saleh, otomatis dosa kecil akan hapus. Dengan wudu, dengan salat 5 waktu, dengan sedekah, dengan berzikir, dengan puasa, dengan haji, dengan umrah, tidak perlu bertobat. Untuk dosa kecil cukup dengan amaliyah ibadah yang wajib maupun yang sunnah, merotol kabeh itu dosa. Nah, bagaimana dengan dosa besar? Dosa besar tidak akan dihapus oleh Allah kalau tidak taubatan nasuha. Tapi ingat, semua dosa besar yang kau tobati dengan tobat nasuha, dosa kecil yang kau usahakan dengan amal ibadah supaya hapus, semua tidak bermanfaat kalau mereka berbuat syirik. Bahkan dosa apapun, dia datang kepada Allah dengan menghadap, membawa dosa yang luar biasa, tapi syaratnya satu: jika dia tidak berbuat syirik, masih punya peluang besar untuk apa? Diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Buka Tirmidzi 3540, baca hadisnya. Dari Abdullah bin Ishaq al-Jawari, Al-Basri menceritakan kepada kami, aku Asim menceritakan kepada kami. Sebentar, masuk tak ini? Masuk. Adzan dulu, lanjut hadis. Setelah itu sedikit waktu untuk bertanya dan kita salat isya berjamaah. Silakan. Baik, saya bacakan aja di sini hadisnya. Bersumber dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman. Berarti ini hadis apa?
Hadis qudsi. Kata Allah, "Ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani." Sekiranya engkau mendoa, meminta kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu lak, maka niscaya aku akan mengampuni ala ma kana fika, apapun yang ada pada dirimu. Wala ubali, aku tidak peduli, katanya. Ya ibna Adam, wahai anak cucu Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, sekiranya dosamu sampai setinggi awan yang ada di langit, thumma istaghfartani ghafartu lak, jika kau meminta ampun kepadamu, aku akan mengampuni. Wala ubali, aku tidak peduli dengan banyaknya dosa itu, dengan jenis dosanya, apapun macam dosanya, Allah tidak peduli. Dan yang ketiga, ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani bikurabil ardi khotoya, sekiranya kau datang kepadaku dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi, thumma lakitani, kemudian kau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, ghafartu lak, atau bahkan disebutkan di sini, la ataituka biqurabiha maghfirah, dan aku datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh itu pula. Syaratnya apa tadi, Pak? La tusyrik billah, tidak menyekutukan Allah. Makanya dosa apapun, Pak, yang penting jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Tapi ojo diniati, sing penting gak syirik ya. Wis tak gendaan ae. Srok homer, pasang slot, molimo dilakoni. Ya. Jangan sampai diniatkan, takutnya itu apa? Syaitan itu menggiring manusia itu sampai kepada puncak dosa syirik. Dan itu banyak sudah terjadi. Digiring kepada zina, digiring dengan khomer, ujung-ujungnya apa? Syirik. Jadi hati-hati. Dosa kesyirikan ini sebagai penutup dari semua dosa-dosa yang lain, sehingga susah untuk diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan yang kelima, yang terakhir dalam kesempatan ini, sebetulnya ada 10 poin, oleh 5. Ya, alhamdulillah. Yang terakhir, orang yang bertauhid itu dia akan mendapatkan kabar gembira. Mendapatkan kabar gembira. Dalam surah Az-Zumar, buka surat 39 ayat 17, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina jtanabut taghuta ay ya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busyra fabashshir ibad." Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menjauhi tauhid, tidak menyembahnya dan kembali pada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku. Walladzina jtanabut taghut, orang-orang yang menjauhi taghut, ayya'buduha, dengan tidak menyembahnya, berarti tidak berbuat syirik, berarti dia pegang tauhid, yaitu terlihat pada kalimat wa anabu ilallahi. Dia kembali kepada Allah, kembali kepada perjanjiannya, kembali kepada fitrah. Lahumul busyra, baginya kabar gembira. Fabashshir ibad, maka beri kabar gembira kepada hamba-hamba Allah. Apa kabar gembiranya kira-kira, Pak? Halo. Wa basyiril ladzina amanu
wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berarti apa? Kabar gembiranya surga. Kapan kabar gembira itu disampaikan? Halo. Kabar di alam barzah. Yang lain? Sakaratul maut. Yang lain? Pada saat di alam barzah, pada saat sakaratul maut, pada saat yang apa tadi? Buka Fussilat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka. Malaikat akan turun kepada mereka. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsir tentang ayat ini, yakni saat kematian. Malakul maut datang. 1. 2 malaikat yang membawa ruh. Makanya disebutkan dalam bentuk jamak di situ. Karena yang mencabut cuma 1, malakul maut. Tapi ada 2 malaikat yang menerima ruh itu, dibawa ke langit. Berjumlah 2 orang malaikat. Berarti totalnya berapa? Maka disebut dengan ayat tatanazzalu alaihimul malaikat. Maka para malak itu datang dan mengatakan apa? Janganlah kamu merasa takut. La takhaf. 2. Dan janganlah kamu bersedih hati. La tahzan, jangan sedih. 3. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Wa abshirul jannah. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan kabar gembira surga yang dijanjikan Allah kepadamu. Jadi bukan hanya di alam barzah. Kalau di alam barzah ditunjukkan tempat tinggalnya di surga. Dalam hadis riwayat Anas disebutkan. Kenapa? Karena masing-masing kita punya 2 kapling. Dan 2 kapling ini ditunjukkan. Ini loh kaplingmu di surga. Ini loh kaplingmu di neraka. Allah tidak melegalkan yang di neraka. Allah mengizinkan kaplingmu yang di surga. Maka kapling yang di neraka diwarisi oleh ahli neraka. Eman enggak? Eman enggak kaplingmu nang neraka dipek wong liya? Pen. Ya. Tapi yang terjadi nanti banyak kapling-kapling di surga itu direbut oleh orang-orang yang beriman. Karena dia masuk neraka, kaplingnya di surga direbut oleh orang mukmin. Itulah makna kalimat dalam surah Al-Mu'minun ayat 10. Ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu mewarisi surga Firdaus. Disebutkan tentang hadis yang terdapat dalam Sahih Ibnu Majah bahwa setiap manusia sudah punya tempat, yaitu kapling di surga dan kapling di neraka. Makanya hidup ini sebetulnya ngurus apa, Pak? Ngurus kapling surga. Ya, wallahu a'lam. Saya pikir cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Loh, mau tambah ke Kak mari-mari. Monggo, singkat saja. Apa definisi tauhid? Waduh. Jeru ini. Iya. Ya. Tauhid itu definisinya sangat ringkas saja. Ma'ubida bi ghairillahi fahuwa tauhid. Apa saja yang diibadahi selain dari Allah, dia adalah tauhid. Bisa jin, bisa manusia. Dan bisa benda-benda apapun, pokoknya selain Allah. Bisa matahari, bisa bintang, bisa bulan, bisa sapi, dan bisa yang lainnya. Jadi apa saja yang diibadahi selain daripada Allah, itu definisi yang paling gampang. Ada nggak yang menyembah manusia? Ada. Ada nggak yang menyembah jin? Ada.
Itulah tauhid. Dan dia ridho disembah, atau dia tidak ridho kalau dia tidak tahu. Kalau ternyata apa yang dilakukan itu telah menyembahnya, suatu saat dia akan berkelahi. Karena mereka tidak pernah memerintahkan untuk itu. Bukan berarti lantas Nabi Isa disebut tauhid ketika banyak orang menyembahnya. Pertanyaannya, Nabi Isa itu ridho nggak disembah? Enggak. Sementara ada orang yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa sendiri tahu nggak? Nggak tahu. Udah mati, maaf, sudah tidak ada di muka bumi ini. Tapi nanti tahunya ketika turun ke bumi ini. Ternyata banyak orang-orang yang menyembah Isa Al-Masih. Makanya beliau disimpan oleh Allah di langit kedua. Di akhir zaman akan diturunkan untuk membunuh Dajjal dan menegakkan tauhid, mengembalikan Islam menjadi agama yang murni, mentauhidkan Allah. Itu nanti. Wallahu a'lam. Bahkan termasuk kuburan-kuburan yang disembah itu, penghuni kuburnya tahu nggak? Seandainya dia hidup, ridho nggak dia? Nggak ridho. Nah, adapun yang disembah dan dia ridho orang lain menyembahnya, itulah tauhid. Tapi kalau benda mati, ya nggak bisa dia. Wallahu a'lam. Terakhir, jika seorang mati membawa dosa syirik kecil seperti tatayur, anggapan sial yang banyak di masyarakat Indonesia ini, apa di akhirat ada kemungkinan mendapat ampunan Allah? iya. Para ulama membedakan syirik menjadi dua, syirkul akbar, syirkul asghar. Syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar, syirkul dakwah dalam berdoa, syirkul niat dalam niat, syirkul ta'ah dalam ketaatan, syirkul mahabbah dalam kecintaan. Kemudian syirik kecil dibagi dua, syirkul zahir, syirik yang tampak, seperti menyebut sumpah dengan nama selain Allah. Itu salah satu contoh syirik kecil yang zahir. Demikian pula syirik kecil, syirkul khafi, yang samar. Apa itu? Riya. Riya itu syirik, tapi syirik kecil. Gini. Termasuk juga apa? Yakni ucapan-ucapan kufur, tapi tidak diniatkan dalam hatinya. Kau no obati ki mati aku. Ya. Tapi hakikatnya dia tidak meyakini bahwa yang menyembuhkan obat itu hanya sementara, perantara. Dia masuk kepada kategori syirik kecil karena dijadikan sebagai wasilah, bukan secara mutlak itu yang menyembuhkan, yang mendatangkan madarat dan manfaat. Tapi ingat, walaupun syirik kecil itu termasuk dosa besar, maka dibagi perbedaannya. Syirik besar apa? Yakhruju minal millah, keluar dari Islam. Yubtilu sawabuhum, yakni apa? Pahalanya akan batal. Khalidina finnar, dia kekal di dalam neraka. Itu syirik besar. Tapi kalau syirik kecil, tidak keluar dari Islam, tidak batal syahadatnya, tidak hangus amal ibadahnya, tapi berkurang imannya karena dia merupakan dosa besar. Inilah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dapat merusak iman, tapi pokok keimanannya masih ada. Beda dengan Khawarij. Kalau Khawarij hilang semuanya, dianggap syirik besar dan darahnya menjadi halal dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu, walaupun itu bisa dilakukan, tetap harus tobat karena dia merupakan kabair, dosa besar, maka tobatnya harus tobatan nasuha. Tatoyur, apalagi atiaro, jimat, ya. Yes, pokoknya punya hal-hal seperti itu. Ya, cincin apa rak? Cincin kawin ya. Iya. Ono isi nih. Isi apa? Ya, kalau meyakini itu membawa manfaat dan madarat secara mutlak dengan batu itu, syirik besar. Ya, baik, saya pikir cukup. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.